Halo Bapak Ibu semua, selamat datang dalam talk show untuk membahas mengenai screening atau deteksi dini daya dengar buah hati kita. Saya sudah mengundang seorang tamu dengan segudang pengalaman yang akan menjadi narasumber kita mengenai deteksi daya dengar. Dokter kali ini merupakan dokter spesialis anak yang sudah memiliki banyak pengalaman baik praktik maupun dalam mengajar sebagai dokter. Halo dok. Halo Mbak. Halo Bapak Ibu Nusantara. Halo dokter. Nah Bapak Ibu semua, karena pada 1 tahun pertama kemampuan mendengar anak berkembang pesat seiring berjalannya waktu, di pertemuan kali ini kita akan terlebih dahulu secara khusus membahas mengenai tes daya dengar pada anak usia 6-12 bulan. Jadi apa saja dok yang perlu diperhatikan orang tua di rumah yang mau mendeteksi kemampuan mendengar buah hatinya yang berusia 6-12 bulan? Oke, kita bahas dulu dari tes untuk kemampuan ekspresif dulu ya. Jadi kemampuan ekspresif itu adalah suatu kemampuan anak untuk mengungkapkan maksudnya dia. Jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan mulai dari ekspresinya, mengeluarkan suaranya. Dan pada usia 6-12 bulan ini, kita harapkan anak sudah bisa membuat suara berulang dengan menggabungkan huruf konsonan dan huruf vokal. Seperti mama, mama, baba, baba, atau juga kita sebut sebagai babbling. Contohnya adalah seperti yang akan ditampilkan oleh moderator berikut ini. Baik dok, saya akan tampilkan video berikut ini. Wah, di ladang ada kambing sedang makan. Wah, kita balik. Wah, miau. Apa lagi? Coba dilihat lagi. Mana lagi? Miau. Mana kucingnya? Dia cari miau. Mana miaunya sedang apa ya? Oh, wah, miaunya mau jalan-jalan tuh. Iya. Miaunya mau jalan-jalan ya? Mau kemana miau? Mau jalan-jalan kemana? Mana lagi? Dari video barusan, dapat terlihat anak sudah memiliki kemampuan ekspresif yang bagus, sudah berkembang sesuai usia perkembangannya. Namun, untuk sampai pada kesimpulan hasil pendengarannya baik atau tidak, lebih baik sekarang kita bahas tes berikutnya ya Mbak, yaitu mengenai kemampuan reseptifnya. Di usia ini, kemampuan babbling anak sebenarnya tidak terkait dengan pemahaman bahasanya. Fokus pada tugas perkembangan ini adalah kemampuan anak untuk bisa mendengarkan suara yang ada dan berusaha untuk menirukan suara tersebut. Karena masih terbatas kemampuan dan kematangan organ wicaranya, maka kata yang sering keluar adalah mama, papa, baba, atau dada. Karena kata tersebut mudah untuk diucapkan saat ini. Jadi, sangat wajar tuh jika Bapak Ibu di rumah juga sering mendengarkan anak mengucapkan mama, papa, tapi bukan untuk memanggil orang tuanya. Misalnya, karena pengen minta digendong, minta makan, mau main, atau bahkan bisa memanggil orang lain walaupun bukan orang tuanya. Nah, kemudian semakin bertambah usia anak, maka organ wicaranya juga akan semakin berkembang. Sehingga seharusnya variasi babbling yang dihasilkan akan jadi lebih banyak lagi. Banyaknya variasi babbling ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa perkembangan pendengaran anak berkembang dengan baik. Namun, meskipun anak yang pendengarannya baik memang bisa mendengarkan suaranya sendiri ketika sedang babbling dan juga suka melakukannya karena merasa bisa melakukan eksperimen dengan mulutnya sendiri, kita tidak bisa langsung menarik kesimpulan bahwa anak yang babbling tidak memiliki masalah pendengaran. Karena anak yang memiliki masalah pendengaran pun ternyata juga bisa melakukan babbling. Pada kasus anak yang memiliki masalah pendengaran ringan, dia juga bisa tetap mendengar suaranya sendiri dan mendengar suara orang lain dari dekat. Nah, yang membedakan antara pendengarannya baik atau tidak adalah dari berkembangnya kemampuan babblingnya. Anak yang pendengarannya bagus cenderung bisa melakukan banyak variasi babbling. Selain didukung dengan organ wicara yang semakin berkembang, anak juga jadi lebih tertarik untuk mencoba meniru suara lain dan mencoba menggabungkan kombinasi dari huruf konsonan dan huruf vokal yang berbeda-beda dalam sekali bicara. Misalnya, baba baba, baba mama, yo 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 ayah,
dan juga berbagai kombinasi ocehan lainnya. Sedangkan pada anak yang memiliki gangguan pendengaran dari lahir atau memiliki gangguan pendengaran, akan cenderung hanya mengeluarkan jenis babbling yang itu-itu saja, karena ia tidak mendapatkan masukan informasi suara lainnya. Oh gitu. Tapi dok, bukannya anak dari lahir pun sudah dilakukan tes pendengaran ya dok? Iya, betul sekali Mbak. Tapi walaupun ketika dari lahir, anak sudah dilakukan tes pendengarannya, artinya anak memang tidak memiliki masalah pendengaran karena bawaan lahir. Namun, fungsi pendengaran juga bisa memburuk jika anak mengalami beberapa hal. Misalnya, terdapat infeksi, ada penyakit tertentu, kecelakaan, mendengar suara yang terlalu kencang, dan juga beberapa hal lainnya. Sehingga penting sekali untuk kita terus melakukan tes daya dengar secara berkala. Semakin dini kita bisa mendeteksi masalah pendengaran anak, tentunya lebih cepat juga penanganan yang bisa dilakukan, sehingga lebih memperkecil kemungkinan anak mengalami hambatan dalam perkembangannya. Oh begitu dok. Ada saran tidak dok untuk orang tua di rumah yang buah hatinya di usia ini masih belum bisa babbling dok? Terkait hal itu, saya biasanya menyarankan untuk para orang tua, jika kemampuan mengocehnya sampai usia 12 bulan tidak terlihat berkembang, atau bahkan tidak mengoceh sama sekali, artinya sudah harus segera berkonsultasi langsung dengan ahli perkembangan anak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.